Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Ulfah, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Video ini memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi atau pengimbasan tentang budaya positif saya lakukan pada saat sekolah saya melakukan PMO level sekolah bersama Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, dan juga semua Bapak Ibu Guru di sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan di kelas, contoh penerapan disiplin positif, membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama antara guru dan murid. Membuat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Bara, ibu dengar tadi kalian tuh berkelahi ya? Iya bu. Kenapa kamu berkelahi sama Reva? Tadi saya kesal karena orang tua saya lagi diejek bu. Kamu marah sama Reva? Iya bu. Pastilah ya kamu marah, karena kan kita juga nggak suka kalau orang tua kita itu diejek-ejek. Bara, tapi kamu sadar tidak perbuatan kamu itu tidak baik sama Reva? Iya bu. Kamu menyesal? Menyesal bu. Masih ingat gak keyakinan kelas kita itu apa? Masih bu, menghargai dan menghormati orang lain. Oke, kalau udah Bara masih paham dan tidak tahu kesepakatan kelas kita itu apa, keyakinan kelas kita itu apa, selanjutnya ke depannya Bara mau seperti apa? Saya akan berubah dan berdamai dengan Revan. Oke, jadi mau meminta maaf ya sama Revan ya, dan berdamai ya. Dan ini masalah ini sudah selesai ya? Berikut ini adalah dokumentasi diseminasi atau pengimbasan yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Yang terhormat Bapak Susilo selaku pengawas manajerial SMP Negeri 1 Trimurjo, Bapak Prayitno Untoro SPDMM, Kepala SMP Negeri 1 Trimurjo, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Trimurjo yang saya hormati, dan teman-teman Bapak Ibu guru hebat semua yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya berdiri di sini untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu, untuk memberikan materi, itu tidak, tapi di sini hanya menyebarkan pemahaman, berbagi praktik baik. Semoga budaya positif ini bisa kita lakukan di sekolah kita tercinta. Izin Pak Susilo, sebelum kita melakukan PMO level sekolah, saya ingin membuat aksi nyata modul 1.4 untuk pendidikan guru penggerak. Iya, jadi selamat datang para guru hebat SMP Negeri 1 Trimurjo. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam suatu sekolah itu tidak perlu Superman, satu orang hebat, itu tidak perlu. Nggak perlu satu Bapak Kepala Sekolah yang hebat, tidak perlu itu. Tidak perlu satu Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hebat, tidak perlu. Perlu satu guru penggerak yang hebat, tidak. Tapi sekolah itu butuhnya super tim. Tim yang hebat, tim yang mampu berkolaborasi, tim yang mampu bersinergi untuk mewujudkan sekolah kita menjadi lebih baik. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Sebelum kita ke konsep utama dan memaparkan materi tentang budaya positif, boleh dicek di handphonenya Bapak Ibu. Di situ ada Padlet tentang pertanyaan pemantik. Bapak Ibu boleh isi dengan menggunakan handphone Bapak Ibu masing-masing. Di grup SMP, ya,
Boleh diklik linknya Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu diisi. Itu ada 2 pertanyaan. Diisinya diketik plus. Nah, ini ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau Bapak Ibu jawabnya ya, jelaskan. Kalau tidak, jelaskan. Itu di atas sendiri itu kalau klik tanda plus itu ada subjek. Subjek itu ditulis nama Bapak Ibu boleh. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo dijawab deh Bapak Ibu. Pakai handphonenya, kan sekarang handphone tidak bisa lepas dari tangan ya, makanya sekarang gunakan handphonenya untuk menjawab pertanyaan pemantik. Jadi ini saya menggunakan Padlet Bapak Ibu. Padlet ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk refleksi pembelajaran atau umpan balik pembelajaran setelah kita menjelaskan materi di sekolah. Karena ini sangat mudah. Apabila anak-anak menggunakan HP, sangat mudah sekali anak-anak untuk memberikan refleksi pembelajaran ataupun umpan balik seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu silahkan menjawab pertanyaan pemantik 2 soal tadi, diketik yang plusnya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Jelaskan apanya. Kalau tidak juga boleh dijelaskan. Oke, Pak Edi sudah muncul. Iya. Akan tetapi hukuman yang dimaksud adalah yang bersifat mendidik, bukan dalam bentuk fisik, sehingga anak mengerti akan kesalahan yang dilakukan dan mengerti akan kesalahan. Jawab Pak Edi. Bu Roslinawati, tidak. Karena dengan hukuman tidak selalu membuat anak jerah, tetapi terkadang anak malah menyimpan. Pak Toha, Yaps, bisa dapat mendisiplinkan siswa jika dapat diterapkan dengan baik. Terapkan dengan baik itu maksudnya seperti guru mampu memberikan teladan dan motivator bagi siswa. Hukuman di sini bukan tentang fisik tetapi hukuman yang mendidik. Oke, hampir sama dengan jawaban Pak Edi ya. Oke, masih ditunggu pertanyaan pemantiknya, tetapi sudah terdapat jawaban yang beragam. Jadi ada yang mengatakan hukuman itu tidak, tetapi ada yang iya. Selanjutnya kalau penghargaan itu sepertinya banyak yang mengatakan iya, gitu ya, akan meningkatkan motivasi belajar anak. Kita simpan dulu Bapak Ibu, kita nanti akan menyamakan persepsi setelah materi. Kita akan kembalikan lagi ke pertanyaan pemantik. Akankah jawabannya masih sama, relevan, atau selanjutnya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada diskusi atau umpan balik, apalagi kita ada Bapak Fasil. Kalau misalkan Ulfa tidak mampu menjawab, kita bisa berdiskusi bersama-sama dan bisa menggali informasi tentang budaya positif ini lebih banyak lagi dengan Bapak Fasil kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi tentang hukuman dan penghargaan itu ada di konsep utama modul budaya positif ini. Yang pertama kita perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua kita akan belajar 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semua bahwa sekolah kita adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Kita seharusnya lebih tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang baik dan benar yang diterapkan ke anak-anak kita supaya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti ini Bapak Ibu, terkadang kita merasa bahwa kurikulum merdeka ini ribet, kurikulum merdeka ini susah,
Tapi sebenarnya Bapak Ibu, apapun kurikulumnya, apapun perubahan kurikulumnya, itu adalah hanya senjatanya. Tetapi prajuritnya sebagai garda terdepannya itu adalah Bapak Ibu guru semua. Jadi mau ganti kurikulum yang 1, 2, 3, mau 4, 13, kurmer dan lain-lain, kalau prajuritnya tangguh, kalau Bapak Ibu gurunya tangguh, pasti bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alamnya. Sekarang permasalahannya itu adalah banyak guru yang mengalami fixed mindset. Fixed mindset itu apa? Mindset atau pola pikir yang nggak mau berkembang. Dulu itu, kalau ada yang sadar ya, ada yang sadar ya Bapak Ibu. Dulu itu anak-anak itu nggak begini loh Bapak Ibu. Dulu itu anak-anak itu nurut begini. Iya dulu. Zamannya sudah berubah. Jadi nggak mungkin anak yang sekarang ini zaman milenial itu kita kembalikan di zaman dulu, kan nggak mungkin toh. Berarti siapa yang mengikuti perubahan zaman? Ya gurunya. Harus grow mindset, pola pikirnya berkembang. Harus dinamis, harus mencari tahu apa ya sekarang, perkembangan zamannya seperti apa ya sekarang. Kalau Bapak Ibu masih bertahan dengan fixed mindset, jangan salahkan siswa kalau Bapak Ibu guru menjadi guru yang akan ditinggalkan oleh siswa. Karena saingan kita itu siapa Bapak Ibu? Saingan kita itu adalah teknologi. Kalau kita tidak bisa mengemas pembelajaran kita secara menyenangkan, bermakna, berbasis IT, ya pelan-pelan pasti kita akan menjadi guru yang akan ditinggalkan oleh siswa. Bapak Ibu, semoga kita semua yang berada di sini menjadi guru-guru yang mindset, melakukan perubahan-perubahan kecil. Dimulai dari mana? Dimulai dari kelas kita sendiri. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh, ala kurikulum ini begini begitu, nggak perlu. Kita ambil positifnya, kita lakukan di sekup paling terkecil, di sekup yang paling bisa kita jangkau. Di mana? Kelas kita sendiri. Semangat Bapak Ibu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sepakat ya, kita lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey di dalam Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi ini stimulus respon, sebelahnya adalah teori kontrol, di mana stimulus respon itu adalah realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau Bapak Ibu, antara stimulus respon sama yang sebelahnya, kira-kira yang lebih baik itu yang mana? Alasannya apa Pak Edi? Gimana Pak Edi? Kalau yang stimulus respon, kalau yang teori kontrol? Kalau yang teori kontrol, ya itu kita lebih bisa menilai kekurangan-kekurangan kita, lebih ke individunya yang kontrol, ya. Kalau yang stimulus respon itu sepertinya untuk lakukannya lebih umum. Tapi kalau yang kontrol itu untuk refleksi diri kita termasuk juga. Iya. Jadi kalau ke peserta didik sebaiknya kita terapkan yang mana? Untuk peserta didik
Ya, Dan kita teori kontrol ya. iya. Jadi teori kontrol ya. Jadi kita memahami ya, kalau siswa itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, gitu. Misalkan, siswa itu bisa nggak dikontrol guru? Perilakunya? Bisa. Perilaku anak loh, dari siapa? Diri sendiri. Setiap perilaku yang muncul dari diri kita itu yang mengontrol itu siapa? Diri sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya iya enggak? Anak-anak itu kalau kita misalkan kasih pemaparan, kita kasih motivasi, anak-anak mungkin akan berpikir, oh iya. Tapi sebenarnya yang bisa mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan perilaku A atau B itu sebenarnya siapa? Diri sendiri. Jadi kita sebagai pendidik harus paham ya teori kontrol ini ya. Kemudian yang paling bawah, model berpikirnya itu menang-menang, bukan menang kalah. Artinya kalau kita dengan siswa, bukan kita yang selalu merasa menang, tapi bagaimana cara mencari solusi supaya siswa itu menang, guru itu menang. Jadi mencari solusi, win-win solution, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita pakai yang teori. Lanjut Pak Edi, boleh dilanjut? Jadi sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin itu kalau nggak ada positifnya itu pasti gimana rasanya? Kalau disiplin itu apa? Bu Sentai, saya mau tanya pendapat. Disiplin menurut Bu Sentai. Disiplin itu menurut saya itu mentaati peraturan yang ada. Berat nggak? Enggak sih, enggak berat. Oh, berarti siap ya berangkat pagi ya? Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Senta. Jadi menurut Bu Senta itu disiplin itu mentaati peraturan yang ada. Gitu. Oke. Sekarang kalau disiplin ada positifnya itu ya seperti apa gitu. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ataupun reward, ancaman, atau hukuman. Nah, bisa nggak tuh supaya mendisiplinkan anak tapi tanpa penghargaan, tanpa imbalan, tanpa hukuman, dan tanpa ancaman. Nah, itu namanya disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang dipaparkan Pak Edi tadi, berarti kesadaran internal. Jadi motivasinya itu intrinsik, bukan dari luar. Kalau seperti imbalan, penghargaan, kemudian adanya ancaman, hukuman, itu motivasi apa? Motivasi eksternal ya, di luar dari situ. Iya, jadi disiplin positif itu adalah seperti itu. Kita harapkan siswa kita itu sudah punya loh motivasi internal, motivasi dari diri sendiri gitu. Nah, bagaimana anak mendapatkan motivasi diri sendiri? Kita bisa memfasilitasi anak-anak kita, gitu ya. Nilai-nilai kebajikan universal dari 6 institusi atau organisasi, kita pakai yang profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Selanjutnya gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kebijakan universal yang lainnya ada menurut PYP, itu banyak juga. Kemudian ada 9 pilar karakter. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill.
Kemudian ada petunjuk seumur hidup, di situ ada nilai-nilai kebajikannya yang banyak sekali. Kemudian ada building moral intelijensi, di situ ada banyak juga. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada, kita include-kan semuanya ada di profil pelajar Pancasila. Sepakat ya kalau yang ada di profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan? Sepakat. Nah, kalau kita udah tahu bahwa tujuan kita mewujudkan siswa-siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila, tapi itu nggak mudah. Itu nggak mudah, itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Banyak tantangannya ya, terutama apalagi Pak Edi ya. Kalau curhat tentang siswa pasti panjang kali lebar kali tinggi. Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa siswa-siswa kita memiliki kebutuhan dasar. Bukan hanya siswa deh, kita aja harus terpenuhi tuh kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu namanya kebutuhan dasar. Selanjutnya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa aja Bapak Ibu? Sandang, pangan, apa? Iya, sehat, bahagia. Ya menurut Ibu, Bu Puji apa Bu? Sehat, bahagia, terus apa lagi Bu? Enggak Bu Senta, sehat, bahagia, tapi nggak makan nasi. Bahagia nggak kira-kira Bu Senta? Enggak, jadi ada banyak ya kebutuhan dasar manusia ya. Selain sehat, bahagia, terus apa? Coba. Gemuknya indikasi Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang disebutkan Bapak Ibu tadi, betul. Kita perlu penguasaan. Penguasaan itu kekuatan, power. Bertahan hidup ya tadi. Kalau nggak makan nasi ya nggak bahagia, Bu. Makan nasi pakai tempe nih. Kemudian kalau sehat bahagia nggak punya rumah juga ya. Jadi bertahan hidup itu masuk di situ. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Betul nggak itu? Kasih sayang nggak? Waduh, suaranya kenceng banget itu depan. Jadi Bapak Ibu semua butuh ya kasih sayang dan rasa diterima. Butuh kesenangan? Wah, ini apa lagi? Emak-emak me time-nya kemana? Shopping, kata Bu Kurti. Terus traveling ya Bu Kurti ya. Nah, itu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang bagian kesenangan. Senangnya kurang itu nanggung. Boleh nanti ditambahkan. Selanjutnya adalah kebebasan. Kita butuh nggak kebebasan? Butuh. Iya, kebebasan tapi masih terukur ya. Oke. Nah, kalau kita semua butuh seperti ini, anak-anak butuh nggak? Sama kan, sama manusia. Jadi kira-kira kalau di dalam kelas anak-anak tidak butuh, tidak terpenuhi yang bagian kebebasan, kira-kira berontak. Berontaknya dengan cara apa? Buat ulah. Benar, respon negatif. Ya kan? Jadi kalau anak-anak itu 5 kebutuhan dasarnya ini ada yang tidak terpenuhi, pasti anak-anak itu akan memunculkan respon yang negatif. Berontak itu tadi, yang bolos, yang berantem. Kalau nggak, yang kebebasan aja, keluar masuk kelas izin toilet. Betul? Bentar-bentar, Bu, izin toilet. Itu sebenarnya berarti kebebasannya
Ada mungkin yang nggak terpenuhi. Mungkin kesenangannya juga. Aduh, ibu ini betein deh, ceramah mulu. Bu, saya izin toilet ya bu, kebelet bener bu. Jadi keluar. Jadi kan lumayan 5 menit sampai 10 menit mereka mendapatkan kebebasan keluar dari kelas kita gitu ya. Jadi perlu kita sadari bahwa anak-anak kita memiliki respon negatif. Pasti ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Menurut Gleason, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau motivasi ekstrinsik. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Jadi, menurut Gleason di bukunya Restructuring School Discipline, itu motivasinya seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama itu apa? Hukuman. Yang kedua ada konsekuensi dan restitusi. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kenapa konsep disiplin, kenapa dengan hukuman itu menjadi konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu? Yang bisa memberikan pernyataannya? Kenapa? Hukuman. Boleh bisik, boleh keliling ke lapangan 5 kali mungkin. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu hukuman di situ memang disilang, kemungkinan besar atau kemungkinan kecil ya. Yang namanya hukuman mungkin anak akan muncul muncul dari dalam benak diri anak tersebut, mungkin akan balas dendam, ada rasa jengkel dan sebagainya, sehingga hukuman itu tidak menjadikan solusi dalam pemecahan permasalahan yang dimaksud, sehingga justru akan sebaliknya. Maka dikatakan di situ disiplin dengan identitas gagal. Yang selayaknya atau seharusnya kemungkinan anak itu diberikan pendidikan kesalahannya itu apa, solusinya bagaimana, itu yang harus diterapkan, sehingga bukan dalam bentuk disiplin dalam bentuk hukuman yang memang seperti fisik dan sebagainya. Iya. Itu menurut saya. Iya. Wah, tepuk tangan dong buat warna kesiswaan kita, luar biasa. Iya, jadi seperti itu ya. Hukuman itu terkadang dikerjakan oleh anak. Mau kita suruh apa aja anak kerjakan. Karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau nggak dikerjakan tambah dimarah lagi. Udah dikerjain aja, keliling lapangan atau berdiri hormat di depan tiang bendera, pasti dilakukan. Karena motivasinya bukannya sadar atas kesalahan, tetapi menghindari ketidaknyamanan yang lain. Pasti kan kena marah lagi. Gitu. Jadi hukuman itu adalah menjadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Anak-anak kita tidak bisa menyadari kesalahannya. Tapi betul kata Pak Edi, itu hanya akan menimbulkan luka batin. Marah sama gurunya, dendam sama gurunya. Yang keluar nanti doa-doanya yang jelek-jelek sama guru. Kita mau didoain ya Bapak Ibu sama anak-anak kita ya. Mudah-mudahan salah satu siswa kita bisa mengantarkan kita ke surganya Allah ya. Amin. Jadi kita memang harus benar-benar total mengajar itu pakai hati. Jangan gini, udah anak-anaknya orang ini bodoh-bodoh amat gitu ya. Bukan anak sendiri gitu. Jadi apalagi kita sebagai pendidik hilangkan mindset yang seperti itu gitu. Anak-anak kita di sekolah ya anak-anak kita. Gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi ada konsep disiplin identitas dengan identitas sukses itu ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi apa sih restitusi itu? Iya, ini jadi
yang tadi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka panjang. Korban mendapat keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Dan tadi yang luka batin. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka pendek, korban bisa diabaikan, kemudian murid anak atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Iya, jadi restitusi ini adalah salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif. Apa itu pengertian restitusi? Restitusi itu adalah sebuah cara atau proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, anak-anak itu melakukan kesalahan. Setelah itu, kita itu melakukan dengan pendekatan restitusi ini. Anak akan kembali ke kelasnya itu tanpa rasa malu, tanpa rasa dia itu seperti diintimidasi. Jadi anak-anak itu kembali ke kelompoknya atau kembali ke kelasnya itu dengan karakter yang lebih kuat lagi. Seperti itu. Ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang diperlukan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Perbedaan dalam analisis kasus, contoh nih, siswa tidak mengerjakan PR. Sering Bapak Ibu? Banget. Hukuman. Guru memberi hukuman kepada siswa untuk keliling lapangan basket selama 10 kali putaran. Ada yang masih begitu? Pinter. Guru marah dan murid menjadi takut. Ada. Pinter. Saya. Kedua, konsekuensi. Guru mempersilahkan siswa mengerjakan PR-nya pada saat istirahat. Kemudian diulang selama 3 kali lipat sebagai konsekuensinya dari tidak mengerjakan PR. Ada yang begitu? Ada. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Kalau restitusi, guru membahas keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya untuk membantu siswa untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Adakah yang sudah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ada. Coba tunjuk tangan yang sudah. Kesepakatan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sama? Oke, yang kesepakatan kelas yang udah buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kita ada 28 rombel. Artinya minimal ada 28 guru yang membuat kesepakatan kelas. Hanya 6. Oh, yang lain malu. Tapi buat ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas punya saya itu khusus mapel saya loh, bukan kesepakatan kelas itu. Yang wali kelas coba ya mapel. Sama. Oh, saya mapel juga. Mapel, ya. Yang mapel. Tadi yang nunjuk mapel. Kalau kelas ada ya. Oke. Nah itu diperbolehkan nggak itu? Kalau misalnya kesepakatan kelas bukan mapel gitu loh. Boleh. 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 Dan itu dibuat berdasarkan Iya, kesepakatan berdua ya. Maksudnya anak-anak dengan guru ya. Iya. Iya. Kalau kemarin saya buatnya itu anak pokoknya yang penting intinya hanya mengefektifkan kegiatan KBM. Jadi kita nggak muluk-muluk ya yang umum-umum aja. Misalnya belajar efektif ketika guru menjelaskan, mendengarkan ketika pokoknya untuk keaktifan KBM aja. Betul. Nah itu aja, kalau dari sepakati sudah, kemudian saya suruh tanda tangan masing-masing itu, termasuk sanksi. Kemarin itu ada ditulis di situ, seandainya sanksi tidak melaksanakan tugas. Kemarin saya coba sanksi itu saya lemparkan ke anak, karena yang buat kesepakatan anak, sehingga sanksinya anak yang menentukan, begitu.
Jadi suruh apa terserah, terus dikeluarkan ya saya keluarkan konsekuensinya. Kalau memang suruh nyanyi ya saya suruh nyanyi. Kemarin saya coba seperti itu. Berarti itu masih konsekuensi ya Pak ya. Jadi Bapak sebenarnya sudah buat keyakinan kelas, sanksi-sanksi itu kan konsekuensi kalau melanggar kesepakatan yang sudah buat. Oke, nanti kita belajar restitusinya ya Pak. 5 posisi kontrol guru. Jadi menurut tadi Gasen itu ada 5 posisi kontrol guru di dalam kelas. Pertama, kasusnya kalau ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum. Kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Kira-kira gini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri kamu di barisan depan atau buat barisan baru. Sering ya. Kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Coba berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu itu selalu mengecewakan bapak, selalu mengecewakan ibu. Itu namanya posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayo dong, yang tertib dong nak. Tolong bantu bapak sekali ini. Gitu. Tidak apa-apa, salah. Tapi buat ibu sama bapak bangga ya. Itu posisinya sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Kamu udah melanggar peraturan sekolah nih. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Selanjutnya manajer. Kalau manajer dia bertanya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian kira-kira gimana kalau kamu memperbaiki kesalahan kamu? Gitu. Jadi kita memberi pertanyaan pemantik yang mengarah supaya anak itu sadar atas kesalahannya dan mampu menemukan solusinya. Seperti itu. Nah dari 5 kontrol posisi itu yang sering kita lakukan sebagai apa? Iya. Oke, padahal kalau nanti kita bahas bahwa yang posisi yang harus kita lakukan sebagai guru apabila ingin menerapkan disiplin positif itu adalah sebagai manajer. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa perlu keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Beda nggak peraturan sama keyakinan? Keyakinan itu sama dengan kesepakatan kelas ya. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan menggunakan sabun? Nah, jadi kalau ini peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara itu peraturan ya. Tapi sebenarnya di situ ada nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Jadi sebenarnya peraturan ini dibuat nilai kebajikannya itu ada supaya kita selamat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan menggunakan sabun? Nilai kebajikannya apa? Iya, biar kita sehat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu kalau peraturan dibuat pakai helm itu kan karena nggak ketilang polisi. Kita nggak berpikir ke keselamatannya. Gunain masker juga gitu. Jadi kita juga berharap anak-anak itu bisa kita arahkan supaya nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas itu bisa ditaati bersama. Gitu. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Biasanya peraturan kelas itu dibuat dengan kata negatif. Dilarang berisik, dilarang merokok, dilarang. Nah, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas biasanya dia dibuat dalam bentuk yang positif. Biasanya kalau kita dilarang itu malah dilakukan sih ya. Jadi kita balik. Kita buat keyakinan kelas itu dengan bahasa atau kalimat-kalimat yang positif. Seperti itu.
Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi salah satu yang kita lakukan di awal selain asesmen diagnostik itu sebenarnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita bisa kasih anak-anak sticky note atau kertas pop-it tulis. Misalkan pertanyaan pemantiknya seperti ini. Kalian ingin memiliki kelas yang nyaman, kondusif? Kalau iya, coba ditulis. Keinginan kalian apa tentang kelas kita? Nah, nanti ditempel di papan tulis. Nanti kita bisa seleksi mana yang kalimatnya agak sama, mana yang kalimatnya masih negatif. Nanti kita arahkan ke kalimat yang positif. Terbentuklah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sebaiknya dicetak supaya anak-anak tahu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita akan kembali lagi ke keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kalau kita belum buat keyakinan kelas, ya anak bingung. Mau mana acuannya, mana nilai-nilai kebajikan yang akan kita taati. Ini segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, karena semua perilaku baik negatif ataupun positif itu pasti memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua pasti memiliki motivasi internal kenapa melakukan perilaku tersebut. Pasti sebenarnya kalau kita mau membuka hati, mendengarkan anak-anak yang memiliki respon-respon negatif, kalau kita tanya, kita telusuri, pasti sebenarnya dia memiliki motivasi internalnya itu apa. Iya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya adalah sebagai among atau manajer, ngomong ya, kita itu ngomong anak-anak, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Oke. Demikian yang bisa saya paparkan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, kita buka sesi tanya jawab. Monggo Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Korban. Iya Pak. Ada beberapa item yang perlu kita jadikan renungan bersama atau refleksi. Yang pertama tadi berkaitan dengan penjelasan disiplin positif. Disiplin positif itu artinya kita menerapkan disiplin kepada siswa atau anak didik atau peserta didik dengan cara-cara yang intinya mendidik, sehingga di situ siswa tidak merasa terbebani, tidak merasa ada nantinya timbul sakit hati, tidak ada nantinya rasa balas dendam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin semacam kesepakatan di antara kita guru-guru, karena di antara kita ini kan masih punya cara-cara tersendiri dalam mendisiplinkan siswa atau peserta didik. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita buat semacam item-item mungkin bisa berapa butir gitu ya, yang harus sama-sama kita sepakati. Setelah kita sepakati baru kita laksanakan dalam aplikasi ketika kita menangani siswa yang bermasalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Saya sendiri kadang-kadang memang ini kebiarnya luar biasa. Profil pelajar Pancasila itu kan asumsi saya jelas peserta didik itu harapannya
hendaknya bagaimana supaya anak itu berharap menjadi siswa yang betul-betul memahami tentang Pancasila, kemudian dia mempunyai aktualisasi sikap perbuatan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Namun kenyataan realita di lapangan ini kan sangat memprihatinkan. Anak-anak kita justru luar biasa, Pak ya. Tingkah lakunya yang bullying, yang kadang-kadang juga melawan guru. Ada juga kadang-kadang yang guru sedang jalan di belakangnya juga mungkin bahasanya dilewekin dan sebagainya. Pokoknya banyak kasus-kasus yang justru bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, bagaimana kiat kita yang harus kita lakukan dalam rangka untuk betul-betul mewujudkan siswa yang memahami seutuhnya tentang Pancasila itu sendiri, sehingga kemudian siswa itu bisa betul-betul menerapkan dalam hidup dan kehidupannya, bisa menerapkan sila demi sila yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartono. Pak Hartono, Pak Yang Edi. pertama, Pak Hartono mungkin menginginkan bahwa kita semua sefrekuensi dulu nih, gitu ya Pak Hartono ya, memiliki penyamaan persepsi dulu tentang budaya positif. Karena budaya positif ini lagi-lagi itu pembiasaan. Jadi nggak bisa misalkan cuman satu guru yang bergerak, itu kan susah. Pasti kalau bisa semuanya memiliki persepsi yang sama. Nah, makanya di sini adalah diseminasi atau penyebaran seperti itu. Harapannya, ayo kita Bapak Ibu semua bisa melakukan disiplin positif. Apalagi alhamdulillah di sini ada Bapak pengawas kita ya Pak. Nanti juga kita bisa mendengarkan seperti closing statement-nya beliau lah untuk menguatkan kita semua seperti itu. Kemudian yang kedua, kiat-kiatnya. Kenapa kok anak-anak sekarang itu attitude-nya itu minim gitu ya Pak Hartono ya? Attitude-nya itu minim gitu. Sebenarnya kalau kita merujuk dengan tujuan pendidikan kita luar biasa bagus untuk menciptakan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Tapi kenyataannya kok sekarang kita tertatih-tatih. Kok kita melihat kenyataan anak kita kok begini ya, jauh sekali ya. Nah, kiatnya apa? Monggo Bapak Ibu yang bisa berbagi praktik baik seperti apa kiatnya? Silakan. Oh, nanggapin dulu Pak. Ya, itu saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Hartono tadi terkait dengan kebiar profil pelajar Pancasila itu seperti itu, tapi kenyataannya kok di lapangan kita sulit untuk menerapkan itu. Sekarang yang saya tanya dulu, itu kan paradigma baru ya, ibaratnya seperti itu ya, paradigma baru. Sekarang guru sudah memberikan punya teori terkait dengan kurikulum yang ada. Sudahkah kita seluruh Dewan Guru ini juga sudah menerapkan paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka? Nah itu. Kalau kita kaji lebih jauh ya, lebih dalam, apa isi kurikulum, apa penilaian yang ada di kurikulum, yang punya pola pikir mindset itu dari gurunya dulu. Kalau menurut saya seperti itu, dari gurunya baru kita menerapkan ke anak. Nah sekarang dari profil yang pertama saja, profil yang pertama itu apa? Bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu baru satu dari 6 profil. Iya betul. Nah sudahkah kita memberikan teladan atau contoh kepada anak-anak kita? Itu saya tanya dulu. Silakan refleksi diri masing-masing. Ayo mari kita Bapak Ibu merefleksikan. Kalau kita mau 1 poin itu terpenuhi
Berarti yang gerak dulu siapa? Guru. Bukan muridnya yang kita suruh, sementara kita pola pikirnya masih pola pikir yang lama. Nanti ujung-ujungnya kasih, kamu ini nggak sholat, kamu ini, padahal gurunya sendiri nggak sholat. Nah, misalnya kalau di sini mungkin nggak ada. Jadi kalau menurut saya semua itu tergantung dari kita dulu. Baru setelah kita menerapkan, saya yakin anak-anak akan menerapkan. Itu dari yang satu poin itu, belum yang kemana-mana. Itu contoh juga seperti itu. Makanya apa? Sering saya mengajak, bukannya apa ya, bukan sok-sokan ibadah itu bukan, tapi mengajak maksud saya, oh ini yuk kita terapkan aja lah yang satu itu. Dengan kita sudah punya fasilitas, sarana prasarana, sudah alhamdulillah bisa ditempati satu sesi itu, ayo kita bergerak semua. Yang laki-laki sudah banyak perubahan, yang perempuan belum. Karena itu tadi, kadang-kadang saya melarang sampai yang UKS tolong ditutup musolanya, yang TU tolong ditutup musolanya, yang BK tolong ditutup musolanya. Kita bersama-sama ayo kita benahi mindset kita untuk ke depan peserta didik kita untuk meraih apa itu namanya pembelajaran karakter di profil pelajar Pancasila bagian yang pertama dulu. Kita nggak usah muluk-muluk dulu, yang penting satu itu aja sudah alhamdulillah tercapai, nanti baru kita step by step. Maksud saya seperti itu contoh saja. Mungkin jawaban saya ini salah, ya mohon maaf. Ya tolong nanti mungkin yang lain ada tanggapan-tanggapan lain terkait dengan ini. Terima kasih. Iya, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi? Jadi mungkin yang dipaparkan Pak Edi begini. Kalau kita menginginkan anak-anak kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila, harusnya gurunya terlebih dahulu yang memiliki karakter tersebut. Karena nggak mungkin kita mau anak memiliki karakter tersebut tapi tidak dimulai dari gurunya masing-masing. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Jadi makanya perubahan kecil itu dimulai dari mana? Perubahan kecil itu dimulai dari diri sendiri, kemudian bisa diimbaskan di lingkungan kelas kita sendiri dulu. Insya Allah kalau misalkan semuanya menggerakkan seperti itu, pasti kita akan memiliki dampak yang lebih luas lagi, yaitu sekolah. Seperti itu. Makanya karena disiplin positif itu bukan hanya sekali dua kali, tapi itu pembiasaan, ya, continue, berkesinambungan. Insya Allah itu akan kita bisa wujudkan semua disiplin positif. Seperti itu Pak Hartono mungkin. Selanjutnya ada yang mau bertanya, kata Pak Edi. Terima kasih Bu Ulfa. Terkait dengan guru sebagai manajer atau mungkin dengan disiplin positif juga tadi, karena anak-anak kita memiliki latar belakang yang sangat berbeda ya, dari 800 sekian itu mungkin latar belakang orang tua juga berbeda. Nah ini untuk menerapkan disiplin positif, kemudian untuk guru sebagai manajer, ini mungkin ada kiat-kiat tersendiri atau jurus yang jitu. Karena selama ini saya juga belum menerapkan tentang kaitan dengan hukuman dan sebagainya tadi, belum mengacu kepada hukuman-hukuman yang dituntut di dalam kurikulum Merdeka ini, gitu. Karena apa? Satu, anak-anak kita latar belakang yang berbeda, kadang-kadang ditanya aja di rumahnya saja terkait dengan kedisiplinan sendiri belum disiplin, apalagi dibawa ke sekolah. Perlu kita pahami dan kita maklumi bahwa sekolah ini adalah waktunya sangat terbatas. 8 jam, sisanya 24 jam itu di 24 kurang 8 jam, sisanya lebih banyak di rumah. Maka pendidikan karakter yang lebih kuat itu adalah pihak keluarga. Maka dari itu sekolah yang hanya terbatas dengan waktu untuk membentuk kedisiplinan yang positif itu sepertinya juga, walaupun kita sudah mengupayakan nantinya
apakah ini bisa keberhasilannya bisa 100% atau mungkin punya kiat-kiat yang bagaimana untuk cara memberikan penanganannya, itu mungkin seperti itu. Karena kalau saya sering ke BK itu latar belakang orang tua kadang-kadang wah ning omah wis mumet ke wong tua tak serahke nang sekolah. Jadi seolah-olah sekolah itu tumpuan untuk membentuk karakter anak, padahal itu yang lebih kuat adalah keluarga dan lingkungan. Yang kedua, sekolah itu adalah orang ketiga. Nah, maka dari itu bagaimana kiat-kiat keberhasilan ini supaya memang bisa berhasil gitu loh. Mungkin punya kiat tersendiri. Kemudian untuk guru sebagai manajer seperti tadi hukuman di lapangan upacara itu kan sudah biasa kita lakukan seperti itu. Kemudian sebetulnya pengen berubah. Nah ini pengen mengubah polanya. Tetapi kadang-kadang gimana ya? Mungkin sudah apa ya, anak jadi manajer, guru jadi manajer itu kadang-kadang anak itu kita tanya solusinya apa, kesalahannya apa. Nah dia kadang itu anak-anak yang cerdas bisa menjawab. Rata-rata anak-anak yang brekele seperti ini biasanya anak-anak yang kurang cerdas, sehingga ketika kita tanya ya nggak apa-apa, pasti jawabannya seperti itu. Nah ini bikin greget kita. Kalau orang yang memang pinter membuat masalah kita tanya nyambung, oh solusinya bagaimana nanti, dia akan seperti ini. Salah nggak salah, dia punya argumentasi. Tapi ketika anak yang beringkili tadi suruh ngomong aja nggak mau, nah ini yang membuat kita kesulitan untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan guru sebagai manajer. Nah itu. Jadi karena ini hampir setiap hari kita dapati hal-hal yang seperti ini. Nah mungkin ada kiat-kiat gitu, mungkin kawan-kawan juga punya solusi yang tepat untuk permasalahan ini, ya kita sharing di sini. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik. Oke, silahkan Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi mendengar dari pertanyaan Pak Edi, di sini saya akan mencoba memberikan pendapat atau mungkin solusi. Jadi itulah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru. Meskipun memang di rumah itu adalah tolak ukur atau pondasi dari akhlak mereka. Jadi kita jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan mengingatkan. Kemudian melakukan pembiasaan yang baik selalu dan selalu. Memang rasanya bisa terlaksana kadang sehari, 2 hari, besok terulang lagi. Tapi ya kita selalu harus mengingatkan dan mengingatkan. Karena ya secanggih apapun, sehebat apapun kurikulum, kita tetap kembali ke Ki Hajar Dewantara. Jadi ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi kalau kita tetap berpegang ke situ, kita selalu menjadi teladan semampu kita. Kemudian kita tetap memotivasi dan kita bisa menerima ridho dengan adanya anak. Karena memang itulah ciptaan Allah. Jadi ya seperti apapun kondisinya kita terima dulu sambil kita cari solusinya untuk menyelesaikan, membantu, mencari jalan keluar anak-anak tersebut. Jadi itulah memang tugas kita sebagai guru. Jadi kita jangan pernah bosan, jangan pernah lalai, selalu dan selalu mengingatkan, melakukan pembiasaan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Wiwi ya, penguatannya betul bahwa kita memang harus mengacu lagi ke filosofi hadis bahwa guru itu bukan menuntut tapi menuntun. Kadang-kadang kalau kita kebalik, guru itu menuntut anaknya pinter, nuntun anaknya
berakhlak, nuntun anaknya beriman. Padahal tugas kita itu menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Betul sekali Bu Wiwi, bahwa kita kembali lagi ke filosofi KHD, gitu ya. Bapak Ibu mungkin dicukupkan ya beberapa pertanyaan atau nanti tanggapan-tanggapan bisa kita diskusikan di kombel kita, komunitas belajar. Nanti kita akan memperdalam tentang budaya positif kalau masih ada tanggapan atau umpan balik yang belum terselesaikan. Karena keterbatasan waktu, kita juga akan melakukan PMO level sekolah. Mungkin sebentar 5 menit ada post test. Bapak Ibu boleh pegang HP-nya, kita pakai Kahoot yang bikin mood gitu. Materinya soal yang ini, materi-materi yang ini yang kita paparkan bersama-sama. Boleh dicek di grup sekolah Bapak Ibu. Pak Nur sudah share. Harus ada kuotanya ya Bapak Ibu. Jadi bawa HP, kuotanya ditinggal. Join my Kahoot, enter kodenya 1382210. Tulis nama Bapak Ibu. Nanti kalau yang masuk ke podium nomor 1 adalah dari lupa. Kalau mampu ya. 1382210. Ayo. Lagi, join my Kahoot lagi. Ando lagi. Siap-siap naik podium. 18, tadi 22 ya, kurang 4 lagi. Siapa yang belum join? Udah 1, 2, 3. Itu ada langsung di 2, 1. Sama yang tadi, cepet-cepetan, ayo. belum muncul. Empat, 3, 2, 1. Oke. Kedua, segitiga restitusi salah satu bentuk disiplin positif. True or false? True. 20 detik. Segitiga. Ternyata satu yang salah itu Pak Edi. Oke, podium tertinggi Bupi. Masih bisa kita kejar di soal ketiga. Next Bapak Ibu. 3 tahapan segitiga restitusi kecuali Salah nih Eva nih. Eva kalah ya. Eva masih mikir. segitiga restitusi loh yang tadi. Ya. Masih ada yang salah. Bu Roslina. Ini satu jawaban terakhir. Posisi kontrol guru yang sebaiknya dilakukan untuk melakukan budidaya. Klik Bapak Ibu, klik. Bukan tidak cuma klik. Oke, time is over. Masih ada salah juga nih jawab teman. Oke, kita lihat ya. Posisi Saya jawab tertinggi. teman.
Siapa yang ke podium? Saya akan jadi umroh. Siapa ya? Mbak Upi, boleh ke depan loh. Lupa ada. Satu. Foto ya, foto. Jadi Upa punya buku not, mudah-mudahan buat Bu OPS bermanfaat ya. Oh ya. Mbak Upi ini luar biasa loh gercepnya. Jadi pada saat webinar di PMN, Mbak Upi juga juara 1. Jadi Mbak Upi nagih lagi nih. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu. Seru nggak main Kahoot? Seru. Jadi ternyata Kahoot itu memang beneran bikin mood ya. Jadi boleh di ATM Bapak Ibu di kelas masing-masing. Apalagi boleh diajarin. Oke, kita diskusinya di kombel kita ya. Kita buat soal melalui Kahoot. Jadi balik lagi ke pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Karena motivasi itu harus belajar berasal dari diri anak sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pak. Demikian pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.